Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanianti. Saya dari Prodi Kebidanan angkatan 2021. Di sini saya dari kelompok 15, yaitu kelompok Hamka. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kegiatan LKMU yang saya sudah laksanakan dari tanggal 19 Maret sampai dengan 27 Maret tahun 2022. Di LKMU ini ada 3 kegiatan, yaitu Pra-LKMU 1 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 20 Maret tahun 2022, dan Pra-LKMU 2 di situ ada kegiatan persiapan fisik, dan terakhir Pra-LKMU 3 itu dilaksanakan di Gunung Bundar, daerah Bogor. Di Pra-LKMU 1 ini ada tentang isu tematik Indonesia politik yang disampaikan oleh Mamat Al-Fatiri, di mana beliau mengatakan orang yang sukses tidak perlu selalu aktif berorganisasi, tetapi kita juga bisa menjalani pertemanan dengan siapa saja. Lalu terkait media sosial dan masyarakat Indonesia yang mudah teralihkan hanya karena munculnya isu-isu baru di media sosial. Pemateri yang kedua dibawakan oleh Bapak Yudi Purmono, yaitu tentang kepemimpinan transformasional dan perubahan sosial. Apa itu pemimpin? Bagaimana sikap pemimpin? Pemimpin seperti apa yang harus kita cari, dan seorang pemimpin harus bisa menghadapi setiap perubahan yang ada. Dan yang materi ketiga ini dibawakan oleh Andika Ramadan, yaitu tentang inovasi kewirausahaan dan dampak sosial. Untuk terjun ke dunia kerja, kita tidak hanya bisa fokus kepada nilai mata kuliah atau IPK saja, karena banyak perusahaan sekarang yang mencari karyawan ataupun pekerjaan berdasarkan pengalamannya. Di hari kedua LKMU ini ada pemateri yang disampaikan oleh Dr. Ila Saila tentang mengenali potensi diri dan menyusun peta jalan hidup, di mana beliau mengatakan jika ingin menjadi orang sukses harus life skill, antara hand skill dan soft skill ini harus seimbang. Untuk menjadi seorang pemimpin harus mengenali diri sendiri seperti sikap dan kelebihan yang dimiliki, dan menjalani hidup ini selayaknya orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Pemateri yang kedua disampaikan oleh Dr. Agung Cahyono, yaitu tentang mitigasi dan pengendalian risiko dalam berorganisasi. Macam-macam risiko dalam berorganisasi. Dalam organisasi juga harus terus ada perubahan. Lalu ada juga cara-cara menghadapi risiko. Dan setiap organisasi harus bisa menghadapi risiko tersebut. Dan pemateri yang ketiga itu disampaikan oleh Rizal Dipajra, yaitu tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Adanya fungsi pemimpin, level-level pemimpin dari terbaik ke yang terbaik, dan langkah-langkah manajemen organisasi. Di Pra-LKMU kedua ini ada kegiatan persiapan fisik, di mana kita melakukan senam bersama dengan kakak tingkat dan teman-teman prodi lainnya. Di Pra-LKMU 3 ini yang dilaksanakan di Gunung Bundar, daerah Bogor. Nah, di sini ada pemateri yang saya dapatkan, yaitu ada 3. Pemateri yang pertama disampaikan oleh Bapak Adnan, itu tentang menjadi pembelajar mandiri, di mana beliau mengatakan pemahaman mengenali self-learning, langkah-langkah self-learning, cari motivasi untuk diri sendiri untuk melakukan self-learning, membuat target self-learning atau alasan kenapa melakukan self-learning. Pemateri yang kedua ini disampaikan oleh Nicole Susanto tentang karir. Transformasi yang lambat membuat kita lebih lambat dalam memperbaiki diri sendiri.
jalur karir adalah jalan kemajuan yang fleksibel. Kita ingat suatu hal yang harus dipikirkan, tidak hanya keberhasilannya, tetapi juga menuntun kegagalannya. Lalu ada pemateri dari Bapak Reza, yaitu tentang moral dan etika digital komunikasi. Konflik adalah suatu kondisi dalam organisasi terdapat perbedaan. Konflik merupakan suatu hambatan untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin banyak pengorbanannya untuk orang lain. Ada beberapa cara dalam berkomunikasi, antara lainnya yang pertama itu ada pasif, yang kedua agresif, dan yang ketiga asertif. Dan terakhir ada pemateri dari Bapak Doni, yang pertama itu tentang public speaking. Seseorang yang kompetitif salah satunya adalah dengan public speaking. Ada beberapa kesalahan public speaking, antara lain yang pertama itu tidak mempersiapkan dirinya, baik teknik penyampaiannya, mental ataupun gimmicknya. Lalu juga tidak mempersiapkan gestur yang kuat, habis itu tidak menggunakan artikulasi dan intonasi yang variatif. Dan materi yang kedua itu tentang pergerakan mahasiswa dan manajemen diksi. Mahasiswa selalu dipandang pada ganda terdepan dalam reguler. Ada advokasi, yaitu mengkritik atau mengubah suatu regulasi, dan ada juga aksi, yaitu upaya melakukan pembelaan. Jadi menurut aku ini cukup menarik dan membuat aku tuh banyak pelajaran tentang organisasi, tentang kepemimpinan juga, dan bisa manage waktu juga, dan kita tuh bisa mandiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.